Buronan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti ditangkap penegak hukum di Singapura. Begitu tiba di tanah air, Lanyala langsung menjalani pemeriksaan dan ditahan 20 hari ke depan. Lanyala Mataliti yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur akhirnya dipulangkan ke Indonesia dari Singapura. Lanyala dipulangkan paksa pada Selasa lalu karena izin tinggalnya di Singapura habis. Lanyala masuk ke Singapura pada 29 Maret 2016 dengan izin tinggal berlaku 30 hari. Setelah melewati tenggat waktu, Lanyala masih menetap sampai akhirnya dijemput paksa dari tempat persembunyiannya. Asisten Atase Imigrasi KBRI Singapura, Sandi Andaryadi mengatakan, Lanyala dipulangkan ke Indonesia dengan surat perjalanan laksana paspor untuk sekali jalan ke Indonesia. Lanyala yang dibawa ke Indonesia dengan pesawat komersil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Lanyala selanjutnya dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani proses pemeriksaan. Kedatangan Lanyala dikawal ketat oleh tim kejaksaan. Lanyala juga sempat tertahan di dalam mobil kejaksaan karena kegaduhan wartawan yang ingin mengambil gambar saat Lanyala tiba. Setelah turun dari mobil, Lanyala enggan berkomentar. Lanyala Mataliti meninggalkan tanah air sejak 17 Maret lalu atau sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah Kadin Jawa Timur. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian senilai 5,3 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Imade Suwarnawan, menyatakan usai pemeriksaan pasca pulang ke tanah air, Lanyala menolak menandatangani berita acara penangkapan dan penahanan yang disodorkan oleh penyidik Kejati Jawa Timur. Kejati Jawa Timur kemudian membuat berita acara penolakan, penandatanganan penangkapan dan penahanan. Sejak kedatangan Lanyala, 3 orang penyidik dari Kejati Jatim melakukan penyidikan terhadap tersangka Lanyala Mataliti di Kejaksaan Agung dan mengeluarkan surat penahanan untuk 20 hari ke depan. Dia menolak untuk menandatangani berita acara penangkapan juga, sehingga kita buatkan berita acara penolakan menandatangani. Dalam pemeriksaan itu berapa pertanyaan? Kemarin ada beberapa pertanyaan. Di sana masih kita tahan di Kejaksaan Agung di rutan cabang Salemba Kejaksaan Agung. Pada Rabu 1 Juni, Lanyala Mataliti kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Lanyala tiba dengan menggunakan mobil tahanan khusus Kejaksaan Agung didampingi tim pengacaranya. Oleh jaksa, Lanyala diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah senilai 5,3 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kepala Dinas Jawa Timur. Jampitsus Kejaksaan Agung Armin Syah menjelaskan, Kejaksaan Agung hanya memfasilitasi penyidikan oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita hanya memfasilitasi, kita sediakan tempat, kita sediakan pemeriksaan, personil. Itu kan alasannya kemarin disebutkan sebagai keamanan ya Pak ya. Berarti ini memang dikhawatirkan ada indikasi kabur lagi gitu. Bukan keamanan. Tapi udah malam. Malam ya udah periksa di sini kan. Kemarin kalau ditangkap 1x24 jam baru diperiksa. Anggota tim kuasa hukum Lanyala, Jamal Aziz mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan pada Selasa malam. Terkait sikap Lanyala yang menolak menjawab pertanyaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Jamal mengakui bahwa langkah itu berdasarkan pertimbangan tim pengacara. Lanyala itu dideportasi dipulangkan, gitu. Karena ada kaitannya dengan masalah hukumnya, ya beliaunya untuk diminta supaya mempermudah, gitu, penyidikan. Itu aja, gitu. Usai diperiksa selama 4 jam di Gedung Bundar, Lanyala Mataliti akhirnya resmi ditahan. Saat keluar gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, Lanyala Mataliti mengenakan rompi berwarna merah jambu.
Dalam pemeriksaan tersebut, Lanyala menjawab 19 pertanyaan dari penyidik. Usai pemeriksaan, Lanyala tidak berkomentar apapun dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan yang membawanya menuju rumah tahanan Salemba. Kuasa hukum Lanyala, Aristo, mengatakan pihaknya akan mengikuti hingga ke pengadilan negeri terkait kasus korupsi Lanyala Mataliti. Sudah kita tanda tangan BAP, tapi intinya kita tetap menghormati putusan pra-peradilan, tidak mau menjawab apa yang berkaitan dengan perkara. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Lanyala Mataliti sebagai tersangka pada hari Rabu 16 Maret 2016. Lanyala menjadi tersangka dalam kasus dana hibah Kadin Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menduga ada penyalahgunaan dana hibah untuk pembelian IPO Bank Jatim yang merugikan negara 5,3 miliar rupiah. Terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, Lanyala Mataliti mengajukan pra-peradilan. Lanyala menegaskan ia tidak mengetahui kalau dana hibah untuk membeli IPO Bank Jatim dipakai atas nama dirinya. Setelah mengetahui dana hibah tersebut disalahgunakan, Lanyala langsung membuat surat pengakuan hutang. Ia yakin dirinya tidak bersalah dalam kasus dana hibah tersebut. Pihak Lanyala kemudian melayangkan berkas pra-peradilan pada 18 Maret 2016. Lanyala juga menolak diperiksa sebagai tersangka selama proses pra-peradilan masih berlangsung. Tidak hanya itu, Lanyala bahkan memilih kabur ke luar negeri dan berencana kembali ke tanah air jika pra-peradilan telah diputuskan. Meski Lanyala kabur dan melayangkan pra-peradilan, Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan proses hukum terhadap Lanyala terus berjalan. Tadi Pak Kapolri juga kita sudah bicara dengan beliau tentang langkah lanjut untuk menghadirkan Lanyala. Ya, tapi mereka juga berkutat karena sedang mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan. Itu namanya kan permohonan. Ya kan, permohonan bisa diterima bisa tidak kan dari kita ya. Kalau dia pakai itu benar-benar memaksakan kehendaknya, kalau dia nggak mau hadir karena alasannya sedang mengajukan gugatan pra-peradilan. Berarti dia memaksakan kehendaknya. Ini kan proses hukum harus jalan. Pada 12 April silam, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan semua gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Lanyala. Pengabulan yang membuat Lanyala tidak lagi berstatus tersangka. Namun, pihak Kejaksaan Jawa Timur kembali melakukan upaya hukum. Pada 22 April, Jaksa menetapkan Ketua Umum PSSI itu sebagai tersangka. Kali ini untuk kasus pencucian uang. Atas penetapan itu, pada 25 April, Lanyala kembali melayangkan gugatan pra-peradilan. Gugatan ini kemudian dimenangkan pengadilan pada 23 Mei 2016. Tidak kurang akal, pada 30 Mei 2016, Jaksa kembali menetapkan Lanyala sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah. Penetapan tersangka ini jadi yang ketiga kali bagi Ketua Umum PSSI tersebut. Kasus hukum Lanyala yang 2 kali menang pra-peradilan menarik perhatian publik. Anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, menilai telah terjadi kegaduhan dalam penegakan hukum kasus tersebut. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut polemik yang terjadi dalam penegakan hukum kasus Lanyala menimbulkan spekulasi di masyarakat. Nasir menambahkan, kedua instansi penegak hukum terkesan saling ngotot dalam menangani kasus Lanyala. Imbasnya dikhawatirkan akan menciptakan perspektif buruk masyarakat terhadap penegakan hukum. Nasir pun mengusulkan agar pemerintah dapat meredam hal ini melalui pertemuan sejumlah penegak hukum terkait. Kegaduhan ini kan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ada apa di balik penegakan hukum terhadap Lanyala itu sendiri? Nah karenanya saya berharap agar pemerintah melalui Mahkum Japol, ya, di mana di situ ada Mahkamah Agung, ada jaksa, ada polisi, ada Kemenkumham, itu berusaha untuk melakukan koordinasi. Sementara itu, Kejaksaan Agung membantah ada unsur politis dalam penahanan Lanyala. Direktur Penyidikan Jampitsus Fadil Jumhana menerangkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ketua Umum PSSI itu sebagai tersangka. Menurut Fadil, semua penyidik yang memeriksa Lanyala di Kejaksaan Agung merupakan penyidik Kejati Jawa Timur.
Fadil juga memastikan berkas penyidikan Lanyala dipercepat di 2 kota berbeda. Proses pemeriksaan dikonsentrasikan di Jakarta, sementara pengumpulan alat bukti dilakukan di Surabaya. Enggak bakal ada kayak istilah diendapkan lagi. Oh enggak. Ini saya dapat laporan, saya tadi telepon jasa. Tuntutannya akan. Tadi saya baru kontak Jasa Tinggi, di Jawa Timur juga sedang mengumpulkan alat bukti untuk itu. Sehingga dikebut. Di sini kan hanya konsentrasi pada pemeriksaan tersangka, di sana juga dikejar oleh Jasa Tinggi. Lanyala selain dikenal sebagai pebisnis, juga lihai berorganisasi. Beberapa tahun terakhir, Lanyala juga akrab di dunia sepak bola tanah air. Alumnus Teknik Sipil Universitas Brawijaya ini mulai mencuat di pentas sepak bola nasional pada tahun 2012 saat mendirikan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Pendirian KPSI ini menggoyang kepengurusan PSSI yang saat itu dipimpin Johar Arifin. Lanyala akhirnya memimpin PSSI setelah menang mutlak dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar di Surabaya April 2015. Kemenangan yang tidak diakui pemerintah karena di saat bersamaan Menpora Imam Nahrawi membekukan kegiatan PSSI. Dan kini, setelah kabur selama 63 hari dan 3 kali ditetapkan sebagai tersangka, serta 2 kali memenangkan pra-peradilan, akankah Lanyala bisa memenangkan kasusnya yang segera bergulir di pengadilan?